Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Dia berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Dia berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembahkan, Engkau yang layak untuk ku sembahkan, Engkau yang layak untuk ku sembah. Kami menyembah Engkau ya Allahku, penguasa hidup setiap kami. Bapa, hari ini kami mau mendengar renungan. Tuhan, ajar kami. Tuhan, buat kami memahami isi dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 9 Juli 2024. Saya mau ajak saudara semua bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya dengan tema pada hari ini ialah beriman kepada Kristus, menjadikan hati lembut dan kuat. Kita akan baca satu ayat dari 2 Timotius 2 ayat yang pertama yang berkata, "Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Nah saudara, jadilah kuat adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius agar supaya dia tetap teguh dan tekun dalam pekerjaannya. Perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang dikerjakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan harus membangkitkan diri sendiri untuk melakukannya dengan kekuatan sendiri. Menjadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus dapat dimengerti sebagai kondisi yang tidak lemah dalam menghadapi pencobaan-pencobaan. Berbagai pencobaan yang dihadapi oleh orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan harus mengalami pertumbuhan semakin kuat dan teguh. Iman kita sebagai orang percaya harus semakin kuat. Tekad dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan harus semakin kuat, serta kasih kita kepada Tuhan harus semakin kuat. Hal ini harus dilakukan melalui kasih karunia dari Allah dan bukan karena kekuatan diri sendiri. Firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 berkata, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya." Rasul Paulus memberikan nasihat dan arahan kepada Timotius yang juga sangat berguna serta bermanfaat bagi hamba-hamba Tuhan maupun orang-orang Kristen di masa kini. Dapat dijabarkan beberapa nasihat sebagai berikut. Yang pertama,
Rasul Paulus mendorong Timotius dalam melakukan pekerjaan Tuhan agar menyadari asal pertolongannya bersumber dari mana, yaitu sumbernya dari Tuhan. Tertera dalam ayat yang pertama. Kedua, Rasul Paulus menyampaikan bahwa dia butuh penerus dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dan Timotiuslah orangnya. Yang ketiga, Rasul Paulus menasihati Timotius agar supaya tetap teguh dan tekun dalam melakukan pekerjaan Tuhan, seperti seorang prajurit dan seorang petani, di mana mereka hanya mengingat akan bagaimana menjadi akhir dari segala penderitaan-penderitaan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dapat saudara baca di dalam ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-15. Berikutnya yang keempat, Timotius harus menghindari omongan yang tidak suci dan yang sia-sia. Ayat 16 sampai 18, karena semua itu adalah jahat dan akan merusak dirinya sebagai hamba Tuhan. Berikutnya yang kelima, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa segala karunia dan talenta yang dimilikinya adalah bersumber dari Tuhan, dan dasar yang diletakkan Allah baginya adalah kuat dan teguh. Dapat saudara baca di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Agar Timotius tetap teguh dan kuat dalam iman kepada Kristus, maka Paulus memberi nasihat kepadanya untuk menghindari nafsu orang muda, menjauhi persoalan-persoalan yang bodoh dan tidak terpelajar. Ayat 22 sampai 26. Saudara, penderitaan adalah sesuatu yang dihindari banyak orang karena pada prinsipnya manusia tidak suka menderita. Tetapi dalam hal ini Paulus mendorong Timotius untuk tetap beriman kepada Kristus, menjadi kuat dan ikut menderita dalam pelayanan pemberitaan Injil Kristus. Paulus mendorong dan menasihati Timotius untuk menjadi kuat dalam pelayanan bukan tanpa alasan, tetapi memiliki dasar yang kuat, yang karena kasih karunia Allah di dalam Kristus menyertai mereka sampai selama-lamanya. 3 gambaran yang diberikan Paulus kepada Timotius, yaitu pertama, berjuang dengan komitmen penuh kepada Kristus Yesus seperti seorang prajurit. Kedua, melakukan pekerjaannya sesuai aturan yang telah ditetapkan Tuhan untuk memperoleh mahkota seperti seorang olahragawan. Saudara dapat membacanya di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan yang ke-25. Ketiga, bekerja keras dan menikmati hasilnya kelak seperti seorang petani. Dapat saudara baca dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Paulus mendorong Timotius untuk teguh beriman kepada Kristus Yesus serta menegaskan bahwa dalam segala sesuatu yang dialami Timotius, Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian yang dibutuhkannya. Yesus Kristus juga pernah menderita, namun kemudian menerima kemuliaan yang kekal. Saudara dapat membacanya di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Paulus adalah bukti nyata dari anugerah dan kekuatan Allah. Paulus telah mengalami banyak penderitaan oleh karena Injil yang diberitakannya ke berbagai-bagai daerah, bahkan di saat dia mendirikan jemaat di berbagai wilayah. Namun dia telah menyadari tentang anugerah dan kekuatan dari Allah yang diterimanya sehingga dia sabar menanggung semua penderitaan tersebut. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, pada akhirnya Paulus terus memberikan kekuatan kepada Timotius dengan menyampaikan janji Tuhan bahwa dia akan tetap menyertai dengan setia dan kesetiaannya tidak pernah berubah. Dapat saudara baca dalam 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Sebagai orang Kristen, kita jangan takut menderita karena Kristus. Jadilah kuat dalam iman kepada Yesus Kristus serta sabar dalam penderitaan karena pemberitaan Injil Kristus. Tuhan Yesus menjamin penyertaannya. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu dan perenungan pada hari ini, di mana kami tetap percaya pada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami terus melayani pekerjaan Tuhan dengan tekun dan tetap beriman kuat dan teguh. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.